Baik, selamat malam kepada teman-teman dan dok sekalian. Kami dari kelompok 3D akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian kami mengenai prevalensi dan faktor resiko infeksi cacing Ascaris-suum pada babi di dataran rendah Provinsi Bali. Next. Adapun anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Gusti Agung Ayu Alesya dengan NIM akhir 128, ada Indira Laksmi Nandita dengan NIM akhir 129, Igede Yoga Sukia dengan NIM akhir 130, Nikadek Puspadewi dengan NIM akhir 131, Muhammad Alpaini dengan NIM akhir 132, Carolina Virgin Dwi Setiawati dengan NIM akhir 133, Ana Agung Sagung Masita dengan NIM akhir 134, Nimade Charmenita dengan NIM akhir 135, dan yang terakhir Inyoman Bagustri Aribawa dengan NIM akhir 136. Next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Ternak babi merupakan satu di antara penunjang perekonomian bagi daerah Provinsi Bali. Ternak babi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu sebagai penyedia sumber protein hewani, sumber pendapatan, tabungan, serta lapangan pekerjaan. Sistem pemeliharaan ternak babi oleh masyarakat di Bali masih menggunakan sistem pemeliharaan secara tradisional hingga semi-intensif. Berdasarkan penyataan Sweta tahun 2015, pola peternakan yang bersifat tradisional mempunyai masalah manajemen dari kesehatan ternak. Ternak babi rentan terhadap berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit yang disebabkan oleh parasit dari kelas nematoda yaitu Ascaris-suum. Ascariasis adalah penyakit parasit yang bersifat zoonosis. Terjadi penularan cacing Ascaris-suum dari babi kepada manusia yang dilaporkan terjadi pertama kali di Denmark. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tinjauan pustaka. Babi adalah salah satu komoditas ternak penghasil daging yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mempunyai sifat-sifat menguntungkan, yaitu salah satunya pertumbuhan yang cepat. Babi termasuk ke dalam golongan hewan monogastrik. Pemeliharaannya untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia. Namun, pada babi sering ditemui infeksi parasit yang dapat membuat kerugian bagi peternak babi. Yaitu yang pertama adalah endoparasit pada babi. Parasit adalah satu organisme lebih kecil yang hidup menempel pada tubuh organisme yang lebih besar yang disebut dengan host. Terdapat dua jenis parasit yang terbagi berdasarkan letak dan tempat parasit hidup, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit merupakan jenis parasit yang hidup dalam tubuh inang. Berbeda dengan ektoparasit, endoparasit menyerang organ dalam pada inang. Next. Yang pertama, endoparasit pada babi, yaitu cacing nematoda. Salah satu jenis cacing yang menginfeksi sistem pencernaan adalah jenis nematoda yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Beberapa cacing nematoda yang menginfeksi usus babi adalah Trichinella spiralis, Ascaris-suum, Lycostrongylus axi, Strongyloides ransomii, Globocephalus sp. Cacing Ascaris-suum merupakan jenis cacing gilik penyebab askariasis pada ternak babi. Selanjutnya yaitu cacing kestoda. Pada babi, cacing kestoda yang teridentifikasi adalah jenis Taenia solium. Larva dari cacing Taenia tersebut metakestoda yang menyebabkan penyakit sisticercosis pada hewan. Taenia solium atau cacing pita babi merupakan infeksi cacing yang distribusinya kosmopolit. Kemudian cacing dewasa menimbulkan
penyakit iritasi mukosa pada tempat melekatnya ataupun menimbulkan obstruksi usus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya tadi. Kemudian di bagian C, ini cacing trematoda. Semua spesies trematoda yang merupakan parasit dalam peternakan adalah berasal dari subkelas Dionea. Secara umum, trematoda tersebut berbentuk seperti daun dan pipih dorsoventral. Semua organ berada dalam jaringan parenkim dan tidak mempunyai rongga tubuh. Trematoda memiliki sistem pencernaan sederhana, yakni batil hisap kranial, farinks, esofagus, dan sepasang usus buntu yang bercabang. Adapun sistem ekskresi terdiri dari sejumlah besar sel api silia yang mendorong sisa produk metabolik di sepanjang sistem saluran. Sistem ekskresi terdiri dari sebuah kandung kemih di bagian kaudal, sebuah sistem percabangan dari saluran pengumpul yang masuk ke dalam kandung kemih, dan sebuah sistem sekresi yang terbuka ke dalam saluran pengumpul tersebut. Trematoda memiliki sistem saraf sederhana dan tidak memiliki sistem peredaran darah. Sistem reproduksinya hermafrodit, kecuali pada famili Schistosomatidae. Kemudian, trematoda yang disebut juga dengan cacing daun yang bersifat parasit. Adapun stadium definit ditutup dengan integumen tidak bersilia. Epitel bersilia terbatas pada larva yang menetas dari telur, yang pada umumnya spesies dari kelas Trematoda memiliki batil hisap dan memiliki saluran pencernaan, kecuali generasi Sporokista digenia. Terdapat dua jenis batil hisap, yaitu batil hisap kepala, yaitu oral sucker, yang mengelilingi mulut dan melanjutkan diri pada saluran pencernaan makanan, serta batil hisap perut atau ventral sucker yang umumnya lebih besar dari oral sucker. Trematoda juga memiliki bermacam-macam ukuran. Trematoda yang berukuran yaitu genus Phasciola dan Phasciolopsis, sedangkan yang berukuran kecil yaitu genus Heterophyses dan Metagonimus. Cacing dewasa biasanya ovoviar dan meletakkan telurnya pada uterus. Saat perkembangan telur, embrio cacing terdapat waktu viriform, yakni memiliki bentuk seperti buah pir bersilia yang disebut dengan miracidium. Yang miracidium ini didorong oleh silia sampai ke air. Kemudian miracidium ini menemukan siput yang cocok dalam waktu beberapa jam untuk melakukan perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua, yakni protozoa pada babi. Protozoa merupakan eukariotik dengan suatu inti yang diselubungi oleh membran yang disebut dengan selaput. Berlawan dengan prokariotik bakteri, di mana bahan-bahan inti tidak terpisah dari sitoplasma. Sitoplasma dari protozoa berisi bermacam-macam organela, yang diantaranya retikulum, endoplasma, dan ribosoma seperti pada sel eukariotik yang lainnya. Mitokondria biasanya berisi krista yang berbentuk tubuler lebih banyak daripada yang berbentuk piringan seperti yang terdapat pada organisme yang lebih tinggi. Protozoa bergerak dengan flagela, silia, pseudopodia, dan selaput undulasi atau lainnya. Kemudian protozoa ini merupakan binatang yang terdiri atas satu sel. Protozoa yang bersifat parasit pada manusia dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Sarcodina, Mastogifora, Ciliata atau Silifora, dan Sporozoa. Terdapat salah satu penyakit babi yang di Indonesia disebabkan oleh protozoa, yakni koksidiosis. Koksidiosis disebabkan oleh Eimera sp dan merupakan penyakit umum pada babi, terutama babi muda. Sedangkan pada babi dewasa dapat bertindak sebagai pembawa penyakit. Ookista Eimera sp ini dapat bertahan dalam tanah selama 15 bulan pada suhu minus 4,5 dan 40 derajat Celcius. Adapun waktu sporosi protozoa ini yakni 12 hari dan periode prepatennya selama 10 hari. Berbicara siklus hidup daripada Eimera sp ini berawal dari tertelannya ookista yang sudah bereksplorasi oleh babi. Kemudian setelah 3 hari akan membentuk sebuah skizon di jejunum
Kemudian skizon generasi kedua akan matang dalam waktu 5 hari, dan skizon generasi ketiga akan matang dalam waktu 7 hari setelah terinspeksi di ilium. Skizon generasi kedua ini akan menghasilkan 14 hingga 22 merozoid, sedangkan skizon generasi ketiga akan menghasilkan 14 hingga 28 merozoid. Pada hari ke-8 setelah infeksi akan membentuk 2 jenis kelamin. Pada hari ke-9 setelah infeksi akan terbentuk mikrogamet dan makrogamet, yang dimana makrogamet tersebut akan difertilisasi oleh mikrogamet dan membentuk zigot yang berkembang menjadi ookista. Ookista ini akan keluar dari sekum atau usus halus kecil, dan selanjutnya akan keluar bersama feses. Babi yang terserang koksidiosis ini sering tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata, kecuali pada infeksi yang berat yang dapat terjadi, yakni diare berdarah. Apabila kita berbicara pencegahan, maka dapat dilakukan dengan membersihkan kandang dan tidak menempatkan babi dalam kandang yang berjeral-jeral dan penuh. Sekian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel berupa feses babi segar sebanyak 200 sampel. Pengambilan sampel feses dilakukan dengan cara masuk ke dalam kandang, kemudian fesesnya diambil dan dimasukkan ke dalam tabung yang sudah disiapkan. Lalu diberi label berdasarkan nama pemilik dan wilayah. Pada materi dan metode penelitian ini memuat dua hal, yaitu waktu dan tempat penelitian dan metode penelitian itu sendiri. Pada metode penelitian digunakan metode konsentrasi pengapungan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2016. Pengambilan sampel berupa feses dilakukan di peternakan babi masyarakat di Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sedangkan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada glass beaker, saringan teh, tabung sentrifugator, pipet pasteur, tabung reaksi, gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Sedangkan bahan yang diperlukan ada feses, ada aquades, dan larutan pengapung. Terdapat langkah-langkah metode penelitian. Langkah pertama, feses babi sebesar biji kemiri sebanyak kurang lebih 3 gram. Dimasukkan ke dalam gelas beaker. Tambahkan aquades sampai ke konsentrasi kira-kira 10%. Kemudian aduk hingga homogen. Langkah kedua, saring memakai saringan teh untuk menyingkirkan bagian yang berukuran besar. Langkah ketiga, masukkan ke dalam tabung sentrifug sampai 3/4 volume tabung. Langkah keempat, sentrifug dengan kecepatan 1500 rpm selama 2-3 menit. Langkah kelima, tabung sentrifug dikeluarkan dari dalam sentrifugator, superlatanya dibuang dengan cara dituangkan. Selanjutnya, langkah keenam, tambahkan larutan pengapungan atau NaCl sampai 3/4 volume tabung, aduk hingga homogen, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sentrifugator dan disentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 3-5 menit. Langkah ketujuh, ada selanjutnya itu tabung sentrifuge secara hati-hati dikeluarkan dalam sentrifugator dan selanjutnya ditaruh pada tabung reaksi dengan posisi tegak lurus. Nah, langkah ke-8, tambahkan cairan pengapung atau NaCl secara perlahan-lahan dengan cara ditetesi menggunakan pipet pasteur sampai permukaan cair cembung atau penambahan cairan pengapung tidak boleh sampai tumpah. Nah, langkah ke-9 ada tunggu selama 1-2 menit dengan tujuan memberikan kesempatan telur cacing untuk mengapung di permukaan. Nah, langkah ke-10 ambil gelas penutup, kemudian disentuhkan pada permukaan cairan pengapung dan setelah itu tempelkan di atas gelas objek.
Nah, langkah terakhir, periksa dengan mikroskop pembesar objektif 10 kali. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Bisa di next. Selanjutnya hasil. Hasil pemeriksaan terhadap 200 sampel tinja babi yang diambil dari wilayah dataran rendah basah dan rendah kering. Pada Provinsi Bali didapatkan sebanyak 6 sampel atau sekitar 18% positif terinfeksi cacing Ascarisum. Infeksi Ascarisum pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan faktor resiko, yakni ada jenis kelamin yaitu jantan dan betina, serta ada umur yang sekitar 6-12 bulan. Kemudian ada manajemen pemeliharaan seperti kebersihan kandang, dan selanjutnya ada wilayah dataran rendah. Baik, selanjutnya bisa di next dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada pembahasan. Next. Pada penelitian ini, manajemen peliharaan menunjukkan bahwa hubungan yang berbeda terhadap prevalensi infeksi cacing Ascarisum berdasarkan kebersihan kandang. Babi yang dipelihara pada kandang bersih didapatkan prevalensinya 14,6% dan kandang kotor 20,7%. Secara statistika tidak berhubungan nyata terhadap infeksi. Hasil didapatkan disebabkan karena tidak diterapkannya sanitasi dengan baik. Meskipun kandang sudah dibersihkan, jika tidak menerapkan sanitasi dengan baik, masih besar kemungkinan ada telur cacing yang tertinggal yang dapat menginfeksi. Telur Ascarisum memiliki lapisan albumonoid dan lapisan vetelin yang tahan terhadap beberapa disinfektan. Cara pembersihan kandang yang tepat untuk menghancurkan telur Ascarisum adalah dengan melakukan penyemprotan kandang menggunakan air panas dengan suhu di atas 60 derajat Celcius dan bertekanan tinggi. Prevalensi infeksi cacing Ascarisum pada babi yang dipelihara 1-3 ekor per kandang didapatkan prevalensinya 22,7%, 4-6 ekor prevalensinya 11,9%, dan lebih dari 7 ekor per kandang prevalensinya 7,1%. Secara statistika berhubungan dengan prevalensi infeksi. Kondisi di lapangan berbeda. Para peternak lebih banyak memiliki kandang sempit yang memiliki kapasitas 1-3 ekor babi per kandang. Hal tersebut dapat terjadi karena perilaku babi yang biasa memakan feses sendiri, sehingga apabila terdapat babi yang terinfeksi cacing, maka babi lain yang satu kandang bisa ikut terinfeksi dengan cepat. Memelihara babi di daerah tropis dan subtropis dapat ditingkatkan dengan cara yang relatif sederhana, seperti sanitasi yang baik dan lantai kandang yang bersih. Next. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan kondisi suatu wilayah juga dapat mempengaruhi tingkat prevalensi infeksi cacing Ascarisum pada babi. Dari penelitian dilakukan di wilayah dataran rendah basah didapatkan hasil prevalensi cacing Ascarisum sebesar 6%, sedangkan pada wilayah dataran rendah kering sebesar 30%. Nah, untuk hasil analisis statistika ini didapat hubungan nyata antara kondisi wilayah dengan prevalensi infeksi cacing Ascarisum. Hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh perbedaan suhu, kelembapan udara, curah hujan yang menyebabkan tingkat prevalensi Ascarisum pada babi berbeda. Kejadian askariosis sangat tinggi pada babi-babi di daerah tropis dan subtropis. Pada kisaran suhu 30-33 derajat Celcius, telur cacing Ascarisum mendapat suhu yang optimal, serta keadaan tanah yang basah dan becek merupakan tempat yang baik bagi telur cacing ini untuk berkembang biak. Perbedaan iklim dan geografis dapat mendukung perkembangan cacing untuk menjelaskan fenomena ini. Berpendapat bahwa kondisi lahan basah, lingkungan yang tidak higienis, dan suhu yang optimal dapat menyebabkan tingkat infeksi yang tinggi. Untuk telur Ascarisum ini sendiri, untuk di lingkungan yang kering dapat bertahan selama 2-4 minggu, sedangkan di lingkungan yang lembab selama 8 minggu. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, adapun kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian ini yakni prevalensi infeksi cacing Ascarisum pada babi di wilayah dataran rendah Provinsi Bali yakni sebesar 18%. Faktor risiko umur, manajemen pemeliharaan atau kepadatan kandang dan wilayah berhubungan terhadap infeksi cacing Ascarisum pada babi di wilayah dataran rendah. Sedangkan jenis kelamin dan manajemen pemeliharaan atau kebersihan kandang dan pengobatan tidak. Adapun saran dari laporan penelitian yang telah dibuat yakni perlu dilakukannya peningkatan manajemen pemeliharaan berupa pengobatan yang dilakukan secara rutin dengan dosis yang sesuai, meningkatkan kebersihan kandang dan sanitasi untuk mencegah penularan kepada babi yang lain maupun kepada manusia. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.